sebutin satu hal yang bikin pusing di semester 2 ini. Bener banget, tugas proyek akhir. Halo guys, kita dari kelompok 8. Hari ini kita mau sharing hasil jalan-jalan seru kita untuk bedah isi penerapan manajemen berbasis sekolah di SMA swasta Teuku Umar, Semarang. Jadi kita berangkat observasinya itu di hari Kamis tanggal 16 April 2026 yang berlokasi di Karangrejo Tengah nomor 99 Gajah Mungkur. Oke, jadi kita spill dulu sekolahnya ya. Jadi, SMA Teuku Umar ini adalah SMA swasta yang berbasis Islami dan telah terakreditasi Allah. Keren kan? Di sini ada sekitar 481 siswa dan dibimbing oleh 24 guru hebat. Terus di sini tuh uniknya ada divisinya yang namanya itu Sakti, singkatan dari santun, cerdas atau aktif, kreatif, tangkas, dan juga Islami. Realisasinya itu nggak main-main loh. Contohnya ada program mentoring keagamaan yang diikuti oleh siswa-siswi yang belum lancar sholat. Informasi ini tuh valid banget karena kita itu udah wawancara sama Pak Indra selaku Wakak Kurikulum dan juga Ibu Fitri selaku Wakak Sarpras yang sebagai narasumber utama kita. Sekarang, kita lihat di dalamnya yuk. Terutama soal gimana cara mereka mengatur kurikulum dan juga kesiswaannya. Nah, sejak tahun ajaran 2022-2023 kemarin, SMA Teuku Umar udah full nerapin kurikulum merdeka. Makanya siswa-siswi di sana udah terbiasa banget ngerjain proyek untuk terus menggali dan mengasah minat bakat mereka sesuai dengan potensi masing-masing. Terus dari sisi kesiswaan, aturan di SMA Teuku Umar sudah cukup ketat tapi tetap tertib. Mulai dari ketemuan berseragam hingga jadwal pelajaran semuanya udah tersusun rapi. Plus di SMA Teuku Umar juga udah menyediakan ekstrakurikuler untuk mewadahi bakat dan minat serta hobi siswa-siswinya. Oke, kita bahas dulu dari segi planning atau perencanaan dari SMA Teuku Umar Semarang. Nah, SMA Teuku Umar Semarang ini telah rajin melakukan kegiatan rapat koordinasi tahunan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat elemen-elemen yang mengikutinya seperti adanya kepala sekolah, kemudian para waka dan juga seluruh staf TU untuk menyusun program kerja supaya lebih matang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari segi organizing atau pembagian tugasnya itu telah tertulis formal dan juga jelas di buku agenda sekolah melalui tupoksi masing-masing. Jadi manajemennya itu juga dilakukan langsung oleh kepala sekolah dan dibantu oleh 4 waka. Kemudian SMA Teuku Umar Semarang itu juga melakukan event atau acara musiman seperti ujian dan mereka itu merekrut panitianya itu juga dari sumber daya manusia yang ada pada Teuku Umar Semarang. Nah, contohnya itu seperti adanya sekretaris, bendahara dan juga ketua dari acara tersebut. Jadi itu di sana nggak ada lagi yang namanya rebutan tugas. Seperti itu ya teman-teman. Bikin rencana emang gampang, tapi eksekusi sama pengawasannya yang paling krusial buat keberhasilan manajemen sekolah. Masuk ke bagian eksekutif atau pelaksanaan. Di sini peran kepala sekolah sangat berperan penting untuk memberikan semangat dan menggerakkan para guru. Kalau buat controlling alias pengawasan, sekolah ini mempunyai 2 sistem. Yang pertama yaitu pengawasan internal langsung dari kepala sekolah lewat supervisi kelas, dan yang kedua yaitu pengawasan eksternal berkala dari dinas pendidikan. Nah, yang paling sensitif yaitu soal anggarannya. Jadi sekolah ini
Sumber dananya berasal dari yayasan lewat pengajuan proposal RAB dan dana BOS dari pemerintah yang dihitung sesuai dengan siswanya. Jadi sekolah ini pengelolaannya sangat fleksibel loh. Bahkan bendahara BOS diamanahkan langsung ke Waka Sarpras. Nah, yang terakhir ada layanan dan hambatan pada SMA Tengku Umar Semarang. Nah, yang pertama adalah layanan. SMA Tengku Umar memiliki layanan khusus ada 3. Yang pertama ada BK. BK sendiri untuk mengontrol perilaku siswa-siswi SMA Tengku Umar Semarang. Yang kedua ada UKS. UKS sendiri dibina langsung oleh siswa-siswi SMA Tengku Umar Semarang. Nah, yang ketiga ada perpustakaan. Perpustakaan ini bukan hanya untuk membaca loh, tetapi juga untuk monitoring agama bagi siswi yang berhalangan untuk sholat. Tetapi namanya sekolah pasti ada banyak hambatannya dong, terutama di SMA Tengku Umar Semarang. Nah, hambatan yang terjadi di SMA Tengku Umar Semarang sendiri yaitu kemarin pada saat event bulan bahasa yang seharusnya dilaksanakan di lapangan harus dipindahkan ke kelas dikarenakan lapangan sedang dalam tahap perbaikan yaitu pengecetan yang belum selesai. Walaupun dilaksanakan di dalam kelas yang itu lokasinya mungkin cukup kecil ya, tetapi itu berjalan dengan lancar dan baik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah fungsi manajemen POAC di manajemen sekolah di SMA Tengku Umar Semarang sendiri sudah sukses dan efektif dong tentunya. Gimana nih teman-teman, udah jelas belum? Sekian dari kami. Bye-bye!